Oke, rekan-rekan, selamat sore untuk kalian semua. Mudah-mudahan Yohana sudah sembuh dari pusing-pusing yang berlebihan karena skripsi ya. Sore hari ini kita akan melihat ya progress report kalian. Kalian berada pada tahap yang berbeda-beda. Untuk Arbi dan Faris, saya meminta kalian untuk melangkah maju ya. Dengan pertimbangan sangat sederhana, kita bisa selama-lamanya ada di suatu bab ya. Maka kita perlu timeline tertentu sehingga kita beranjak ya dari satu bab ke bab lain. Dan ini seringkali secara psikologis juga sehat. Jadi kalian membuat kemajuan di dalam penulisan skripsi kalian. Lalu untuk Mura, ini saatnya untuk kamu menutup skripsi kamu ya dengan sebuah bab yang tidak sekedar merangkum. Nah ini kadang-kadang nanti harus kita buat klarifikasi ya antara abstrak, kesimpulan, dan rangkuman ya. Karena ini tiga konsep yang berbeda, tetapi kadang-kadang campur aduk ya. Dan mungkin untuk teman-teman di Kota Baru, kadang-kadang kalian mungkin tidak terlalu diajari untuk menulis kesimpulan ya. Sehingga kadang-kadang yang diberikan kepada kita itu lebih pointers ya, bukan paper ya. Maka biasanya penutup di beberapa mahasiswa itu pendek sekali ya, dan hanya poin-poin. Saya kira kita perlu mengembalikan bahwa ini adalah skripsi ya, tulisan yang kurang lebih panjang, maka bukan pointer seperti di PowerPoint ya. Maka sebuah gagasan itu perlu kita jabarkan ya, meskipun sudah sampai pada bab yang terakhir ya. Dan challenge-nya untuk penutup, kesimpulan dan saran ini agak berbeda dibandingkan dengan bab-bab sebelumnya ya. Lalu untuk Yohana, saya memberikan buku yang lumayan banyak kepada Yohana ya. Nah, saya pengen tanya ya, apakah kamu minusnya tambah setelah membaca buku-buku itu ya, dan terutama karena bukunya dalam bahasa Inggris semua. Apa yang kamu bisa share kepada kita ya dengan buku-buku itu, seberapa itu membantu, dan nanti kamu bisa share di bab 4 atau hasil bacaan kamu ya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang mau kita omongkan sore hari ini. Lalu minggu depan karena mid semester ya, kita libur seminggu ya. Dengan harapan Mora dan Yohana ya bisa menyelesaikan skripsinya dengan lebih tenang, lalu Arbi dan Faris juga bisa membuat progres ya. Saya kira saya nggak tahu apakah kalian masih ngambil kuliah atau enggak. Kalau enggak, ini saatnya untuk gaspol ya, nulis ya. Jadi minggu depan saya tidak akan melakukan kelas Zoom, silahkan kalian ngebut sekecang-kencangnya ya. Yang penting jangan sampai crash ya atau jatuh ya. Tetapi ini saatnya untuk gigi 4 full speed untuk nulis ya. Sehingga setelah mid semester kurang lebih kita bisa melihat akhir skripsi ya. Meskipun mungkin masih di bab 3 atau bahkan mungkin di tengah-tengah bab 3 ya. Oke, siapa dulu yang mau mulai bicara? Saya persilahkan ya. Kalian free ya untuk memilih urutan antri bicara ya. Kelihatannya senyum semua, berarti saya juga nggak apa-apa Romo ya. Yuk, siapa yang mau mulai dulu? Ya, ini kalau gini biasanya dosen akan mau ngambil nama-nama mahasiswa ya dan mulai presensi ya.
Oke, Baik, siap. Romo. Oke, Faris. Semoga. Aduh. Baik, Romo, terima kasih. Langsung saja pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai teologi migrasi dari Gemakus. Pada bagian pertama itu, saya memberi pengantar singkat lagi mengenai konteks atau latar belakang teologi Gemakus yang sudah diberi jelaskan pada bab 2. Lalu kemudian saya menjelaskan poin berikutnya, menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan gereja dalam ajaran sosial gereja itu terhadap situasi migran atau terhadap para migran. Itu berdasarkan tanggapan Gemakus dalam bukunya itu yang dia tulis. Pertama di bukunya itu dia mengutamakan pertama yaitu terkait masalah etika dan prinsip kemanusiaan yang menjadi dorongan untuk refleksi ajaran sosial gereja itu. Itu terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama itu mengenai harga diri manusia atau martabat manusia. Itu dijelaskan dalam buku yang Gema itu. Gema menyebutnya dalam ajaran sosial Gaudium et Spes, dan juga terdapat Rerum Novarum di sana. Yang kedua itu mengenai hak asasi manusia. Itu Gema melihatnya dalam dignitates humanae, dignitas dan pacem in terris. Di pacem in terris itu menjelaskan bahwa ketika ada alasan yang mendukungnya atau mendukung para migran bahwa ia diizinkan bahwa dia diizinkan untuk bermigrasi, maka tidak ada larangan di dalamnya. Itu yang dijelaskan dalam itu. Kemudian pada poin berikutnya mengenai kebaikan umum pada ajaran sosial Mater et Magistra, dan terakhirnya itu solidaritas. Poin solidaritas yang dalam Solicitudo Rei Socialis. Itu terkait kebijakan gereja terhadap para migran. Kemudian dengan banyak persoalan yang dihadapi oleh para migran itu, saya menawarkan sebuah poin yang berikut yang saya tawarkan itu mengenai teologi migrasi yang dari Gema Tulut Krus itu. Itu yang pertama itu terkait bagaimana Gema itu membuatnya itu buat tulisan teologinya itu dengan cara atau bagaimana seorang migran itu bertahan hidup, sehingga dalam strategi seorang migran bertahan hidup itu dia baginya dalam 3 poin lagi. Yang pertama itu mengenai harapan yang berani, lalu bagaimana seorang migran itu bertahan secara kreatif, dan yang terakhir itu bagaimana para migran itu memiliki iman yang teguh. Nah, dari ketiga poin ini, Gema membuat sebuah spiritualitas dari migran itu, yakni dalam 3 poin juga, yakni teologi salib, spiritualitas persiarahan, dan spiritualitas harapan dan hidup. Terus yang menjadi kesimpulan dari teologi migrasi global dari Gema itu, dia menunjukkan sebuah poin yang ada dalam sebuah lagu yang dinyanyikan pada perayaan Ekaristi yang berjudul Satu Roti, Satu Tubuh, dan Satu Umat. Nah, ini nanti menjadi kesimpulan dari teologi Gema Tulut Krus, teologi migrasi dan Gema Tulut Krus. Gitu, Romo. Sekian. Oke. Ini masih dalam tahap bacaan juga, jadi mungkin saya hanya memberikan gambaran gitu, Romo. Ya, jadi kira-kira gini ya, ketika seorang penulis itu mengartikulasikan gagasannya itu biasanya terkait dengan situasi tertentu pada waktu tertentu ya. Nah, situasi konteks penulis itu bisa jadi tidak semuanya harus kita masukkan ya, karena
bukunya Gema Cruz itu tidak didesain untuk skripsi kamu ya. Oh, iya. Jadi kita harus punya kesadaran itu ya. Maka kita tidak selalu harus mengikuti gagasannya terus semuanya ya. Karena kalau begitu nanti skripsi kita akan menjadi sangat gemuk ya. Dan selalu ya overweight itu tidak baik untuk kesehatan ya. Tetapi terlalu ceking juga nggak baik juga untuk kesehatan. Maka saya kira misalnya dari presentasinya Faris tadi adalah beberapa sebenarnya kamu bisa mulai nanti yang kamu tadi sebut ya, Gaudium et Spes, Pacem in Terris, Solicitudo Rei Socialis, Dignitatis Humanae, itu sebagian nanti kamu foreshadow ya. Foreshadow itu adalah seperti kalau orang nonton trailer film itu ya. Bagian itu akan muncul nanti di dalam, tetapi baik kalau itu kita masukkan dalam trailer. Ya. Nah, trailer skripsi adalah pembukaan atau pendahuluan. Ya. Maka di bagian pembukaan itu baik juga ketika kamu mulai dengan, nah kamu bisa memilih ya, apakah kamu mau mulai, saya tidak tahu ya, lagu itu sebaiknya apakah di pembukaan atau di bab 3, atau kisah ini ya, kisah survival ya, kisah peziarahan, lalu kisah itu, atau kisah seorang domestic worker overseas di Hong Kong ya, itu bisa mengawali sebuah cerita ya. Apakah kisah penderitaannya atau kisah salibnya atau kisah ini ya. Pilih salah satu ya. Tidak harus semuanya diberi contoh ya, tapi itu bisa mengawali pendahuluan kamu ya. Lalu meletakkan itu dalam bingkai apa ya? Bagaimana gereja mungkin nanti juga apa ya, dengan ajaran-ajaran sosialnya itu bisa juga gereja Katolik Filipina misalnya tentang itu ya, sehingga bab 1 pendahuluan itu foreshadowing yang kamu tulis di bab-bab selanjutnya. Itu teknik apa ya, teknik menulis ya. Nah sayangnya memang ketika kalian nulis bab 1, bab 2 dan bab 3 itu belum ada ya, sehingga itu belum bisa kalian bayangkan. Nah, ketika kalian sudah mulai bab 2, bab 3, itu bab 1 menjadi lebih jelas saya mestinya menulis apa. Ya. Maka itu teknik ya, mengapa saya meminta kalian maju, karena hanya dengan maju itulah kita bisa memperbaiki bab-bab sebelumnya. Sehingga nanti akan lebih menjadi satu kesatuan ya, apa tulisan itu ya dari awal hingga akhir. Nah, maka Faris nanti ketika kamu mulai masuk bab 3, mulai lihatlah bab 1 dan bab 2 ya. Apakah ada bagian-bagian yang perlu saya tambahkan atau saya geser ya. Prinsipnya dalam penulisan skripsi adalah menghindari redundancy ya, pengulangan yang tidak perlu ya. Jadi secara penulisan itu efisien ya. Jadi yang sudah disebut tinggal dikatakan sebagaimana saya sebut pada bab sebelumnya atau pada bagian sebelumnya ya. Kita tidak perlu mengulang lagi ya. Oke, untuk sementara Faris menulislah seperti yang kamu bayangkan ya. Saya belum bisa sebaiknya begini ya. Saya lebih pengen kamu nulis saja dengan struktur yang kamu bayangkan. Nah, nanti setelah bab 3 selesai, baru kita agak lebih tahu ya, apakah struktur itu membantu, terutama nanti dalam koneksi dengan bab 1 dan bab 2 ya. Karena ini kan apa ya, setiap bab itu membangun fondasi ya. Oke. Terima kasih Faris. Siapa yang mau lanjut? Ya, terima kasih Romo. Ya. Saya Romo. Oke, Arbi ya, bukan Jorgi ya. Iya, Mo. Yuk. Baiklah Romo, untuk di bab 3 ini memang gambaran saya menulis detailnya itu belum tersusun, tapi saya sudah melangkah. Pertama saya membaca lebih banyak cerita-cerita dari Choang Seng Song, maka saya mendapatkan gambaran untuk
menyambung dari bab 2 yang sudah saya katakan, karena di bab 2 saya membahas tentang kontekstualisasi Asia, lalu beralih ke misi Chuang Seng Song untuk kaum miskin. Nah, di bab 3 ini saya memberi pengantar. Nah, dari melihat semangat misinya Chuang Seng Song itu untuk terhadap kaum lemah, nah, cara yang digunakan oleh Chuang Seng Song adalah dengan memindahkan konteks Barat menjadi konteks Asia. Seperti yang dalam ceritanya itu seolah-olah jangan sampai bahwa teologi di Asia itu semacam tanaman yang dipindahkan begitu saja ke dalam pot. Jadi pasti nggak akan tumbuh dengan baik, tapi melainkan harus ditanam di tanah itu sendiri supaya menghasilkan tumbuhan yang baik. Nah, dari situ maka dengan pendekatan atau teologi transposisi ini yang memindahkan situasi Barat, pemahaman itu sehingga dapat menjadi pemahaman Asia yang lebih baik, Song itu bisa melakukan teologi dengan menggunakan sumber-sumber cerita-cerita dari realitas bangsa Asia. Nah, dari situlah saya baru masuk ke teologi narasinya Chuang Seng Song. Nah, itu yang masih saya buat, Romo, karena memang saya itu mungkin terlalu bersemangat jadi mencari banyak buku. Jadi kalau baca buku yang satu belum selesai, sepertinya yang buku lain lebih menarik ceritanya, seperti itu, Romo. Jadi untuk mau membuat ide itu masih terpencar-pencar karena saking banyaknya sumber itu, Romo, baik dari artikel maupun buku yang saya punya. Seperti itu, Romo. Oke, Arfi, saya kira 2 poin penting ya dari presentasi kamu. Yang pertama adalah kamu semakin menyadari perlunya menyambungkan ya bab sebelumnya dengan bab yang sedang kamu tulis. Karena memang dalam tulisan akademik biasanya orang pengen melihat progression kamu ya, bahwa kamu membuat kemajuan gitu ya, dan itu berarti salah satunya adalah kamu bisa menghubungkan ya bab 2 dengan bab yang sekarang ini kamu kerjakan ya. Dan saya kira fokus di bab ini adalah seperti yang kamu sampaikan tadi ya. Di bab 2 barangkali kamu masih menyebut banyak ya materi tentang kita sebutnya teologi barat ya. Nah, bab 3 porsi kamu tentang teologi barat harus dikurangi ya. Karena ini saatnya bermisiologi atau berteologi Asia ya, dengan Asian resources ya, dengan sumber Asia juga ya. Maka dari segi proporsi kamu perlu mengurangi itu ya. Kalau kamu merasa kok kayaknya konten baratnya ya itu masih banyak, harus lebih disingkat lagi ya artinya. Sehingga memang kelihatan ya ada transisi ya, sehingga nanti yang kamu sebut sebagai transposisi itu akan menjadi lebih kentara lagi ya, karena kamu menampilkan Chuang Seng Song sebagai seseorang yang mengerjakan dengan Asian resources ya, yang sekarang ini kamu coba sampaikan ya. Lalu enggak usah takut bahwa tulisannya itu ke sana kemari, tiba-tiba tertarik buku itu ya, karena sebenarnya kan kita tinggal ini ya cut and paste saja ya. Pokoknya yang ada di kepala ya udah ditulis dulu ya. Lalu setelah itu baru kita atur-atur. Tidak harus dalam menulis itu kita langsung sangat baik rapi begitu ya. Itu keren banget sih kalau kamu bisa ya. Saya masih jauh dari itu ya. Yang penting adalah bahwa gagasan sebelum hilang kita tulis dulu ya. Dan saya kira nanti semakin banyak buku bacaan yang kamu lahap itu akan lebih gampang buat kamu menyeleksi ya. Kisah mana yang paling kuat dan perlu saya masukkan dalam skripsi, kisah mana yang barangkali mungkin kita caranya secara akademik misalnya untuk kisah lain misalnya saya merekomendasikan dari buku ini halaman ini gitu aja ya, tapi tidak perlu kita selalu menyebutkan semuanya ya, karena ada keterbatasan halaman gitu. Maka enggak apa-apa ya, itu biasa, normal, kamu jangan melihat abnormal ya. Kelihatannya kok saya nggak fokus seperti itu ya. It is quite normal ya Ardi ya.
Yang penting sekarang adalah mungkin dari pihak kamu adalah semacam membuat timeline untuk diri kamu sendiri. Bab 3 ini saya mau menyelesaikan besok Sabtu harus selesai ya misalnya. Nah, itu lalu membacanya pada momen tertentu perlu kita hentikan ya. Saya nanti akan kembali kalau saya masih ada waktu yang cukup ya. Dan selalu dalam menulis skripsi ya, agendakanlah kemacetan, saya tidak bisa nulis, saya sakit, saya harus piknik dan macam-macam ya. Itu harus dimasukkan sebagai waktu yang harus kamu perhitungkan semua ya. Sehingga nanti jangan kecewa ya, saya pengen Oktober mengumpulkan semua pada Romo Andalas, tapi saya punya janji piknik seminggu ya. Nah, itu harus diagendakan semua ya. Sehingga nanti dengan waktu yang kamu punyai, lalu kurang lebih kita punya waktu yang mencukupi ya. Saya ingin sharing dengan kalian ya agar bisa nulis cepat ya. Kita perlu nulis lebih lambat ya. Jadi kalau mau nulis cepat jangan ngebut ya. Ngebut itu malah biasanya nanti lama sekali ya. Kalau mau nulis cepat, nulislah secara lambat. Nah, maka kita perlu waktu ya. Saya sekarang ini kena deadline untuk nulis di Jurnal Perempuan ya, sebuah jurnal yang bergengsi di Indonesia untuk kajian feminisme. Saya sampai menit ini dengan kalian saya kurang 1000 kata. Saya masih punya 2 hari. Dan buat saya nulis oke lah. Itu waktu yang saya masih sangat nyaman. Saya mengagendakan 10 hari ya untuk nulis 5.000 kata atau lebih sedikit lah. Jadi setiap hari 500 kata ya. Dan sampai beberapa hari lalu saya masih baca buku seperti Arbi ya. Sehingga nulisnya nggak cepat. Nah, sekarang saya kayaknya udah agak rampung kecuali ada buku baru yang saya perlu nulis karena ada ide baru ya. Masih 2 hari ya dan cukuplah. Saya tidak akan lembur ya. Normal ya, saya akan tidur seperti manusia biasa ya. Oke, terima kasih Arbi. Sekarang Yohana dan Mora, silahkan siapa dulu? Saya akan memprioritaskan Yohana dulu ya, karena kamu kemarin belum sharing. Mora lebih ringan sore hari ini ya. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Di bab 4 saya ini, saya membahas tentang kajian saya tentang perempuan di dalam Amoris Laetitia. Yang pertama diawali dengan gambaran singkat dari dokumen AL, kemudian perempuan dalam perspektif Amoris Laetitia, membahas perempuan dan teologi feminisme, tanggapan Paus terhadap gugatan feminis, serta diskusi lanjutan. Kalau untuk yang terakhir, saya masih belum membuat karena masih memperbaiki di bab-bab sebelumnya juga. Nah, untuk yang tanggapan Paus terhadap gugatan feminis ini, kemarin di bab 2, Romo meminta saya untuk menuliskan isinya dengan kacamata dari Mulieris Dignitatem. Kemudian saya juga diminta untuk melihat tanggapan dari feminis dalam dokumen tersebut. Nah, saya menemukan ada 3, dari bukunya Iswanti, saya menemukan ada 3 persoalan dalam dokumen tersebut. Yang pertama itu tentang keibuan, kemudian keperawanan, dan yang terakhir ini imamat yang hanya untuk laki-laki saja itu. Bab 4 saya memang sudah membahas ada beberapa tuntutan, tapi tuntutannya ini kan belum berdasarkan dari tanggapannya terhadap Mulieris Dignitatem. Kecuali ada satu sih memang sudah ada yang saya membahas tentang imam perempuan itu, tapi masih belum mendalam. Jadi sepertinya saya masih harus
mengubah fokus pembahasan saya dalam bab 4 ini, Romo. Gitu. Oke, Yohana. Saya kira pendalaman kamu ya, terutama terhadap isu feminisme adalah kamu mulai down to earth dalam konteks Indonesia ya. Tidak hanya konteks perempuan secara umum, tidak hanya perempuan Asia, tetapi kamu mulai berani menukik pada konteks Indonesia. Nah, selain Mbak Iswanti, ya, ada beberapa teolog lain yang mungkin kamu bisa lihat. Tentu yang paling dekat adalah seorang feminis Katolik teolog yang tinggal di Jalan J. Simanjuntak, yaitu Bu Nunuk Murniati. Nah, itu sebagai salah satu respek kita ya terhadap Bu Nunuk itu adalah gurunya Bu Iswanti ya, Mbak Iswanti. Maka kalau kamu nyebut muridnya tanpa menyebut gurunya itu kamu kurang ajar ya. Lalu ada beberapa teolog lain ya sebenarnya. Nanti kamu bisa membaca misalnya kalau misalnya dari perspektif yang lebih kitab suci itu Sister Graziana ya, PRR. Itu adalah juga teolog feminis kitab suci. Juga ada Yap Fulan ya, dia dosen pendikat di Atmajaya. Itu juga teolog perempuan. Sehingga nanti Yohana di satu sisi ya kamu punya pemahaman yang lebih global sekaligus juga pemahaman yang lebih dunia ketiga dan bahkan Indonesia ya. Itu akan membuat karya kamu lebih dekat ya. Karena mungkin nanti Bu Nunuk mungkin punya pendapat lain dari Mbak Iswanti ya. Mungkin menurut dia imamat nggak terlalu dan kebetulan Bu Nunuk juga ibu dengan 2 anak-anak yang rajin di gereja ya. Sikapnya mungkin agak lain dengan Mbak Iswanti yang lebih single ya. Lalu mungkin punya cita-cita jadi imam perempuan ya. Nah, itu nanti mungkin minat-minat itu agak lain ya. Kecuali Yohana mau ikutan Mbak Iswanti ya. Oke, Yohana, buat saya ini aja kamu ikuti saja ya. Karena seringkali ini ya, menulis skripsi itu ketika kita dapat sesuatu, lalu kita dapat yang lain gitu ya. Ketika belum dapat sesuatu, kayaknya semuanya sudah mentok gitu ya. Maka coba kamu ikuti aja ya dari pembacaan kamu, lalu menanggapi itu, kamu dibawa ke kiri ke kanan enggak apa-apa ya. Yang penting kamu sadar bahwa kamu harus maju ya. Ke kiri ke kanan enggak apa-apa ya, karena itu seringkali memperkaya. Misalnya Mbak Iswanti ya. Saya tahu itu karena itu adik kelas saya. Lalu tentu ada ada teolog-teolog lain ya yang lebih muda ya. Misalnya ada siapa itu? Intan Darmawati juga. Itu juga teolog ya, lulusan Kentungan juga. Jadi sebenarnya nanti kamu akan menemukan nama-nama lain gitu ya. Kadang-kadang tidak harus semuanya disebut, dijabarkan satu persatu ya, tapi mungkin gagasan mereka disatukan aja. Misalnya Iswanti dan Yap Fulan, mereka sepakat di isu ini gitu ya. Itu cara agar nanti kamu tidak kewalahan dengan jumlah halaman ya. Dan selalu kalau di tubuh teks kamu merasa kelebihan halaman, taruhlah di catatan kaki. Kalau di catatan kaki juga udah penuh, ya nggak bisa ngisi lagi di situ, ya kamu buang ke lampiran ya. Nah, itu teknik ya dalam menulis ya. Jadi yang penting banget ditaruh di tubuh, kalau nggak ada ruang ditaruh di catatan kaki, kalau di catatan kaki udah penuh nggak bisa diisi lagi, ditaruh di lampiran ya. Karena tidak dihitung halaman. Nah, itu teknik untuk menghemat sehingga kalian tetap bisa maksimal 100 halaman ya. Dan mungkin tantangannya nanti awalnya ya 100 halaman itu susah banget dipenuhi, tetapi pada akhir 100 halaman itu terlalu sedikit ya buat kalian ya.
Maka kalian perlu teknik gitu ya, menaruh di catatan kaki, lalu menaruh di lampiran, atau teknik yang tadi saya katakan juga ya, tentang tema ini silahkan membaca buku ini, halaman titik-titik sampai titik-titik ya. Itu juga boleh ya dalam karya akademik. Jadi tidak semuanya harus kita tulis ya. Tapi kita tunjukkan aja referensinya ada di mana. Oke, Yohana, terima kasih ya. Lanjut aja. Dan nanti sama ya, saya kira pengalaman Yohana. Begitu kita nulis bab 4, bab 3 dan bab 2 dan bab 1, kadang-kadang perlu kita tidak harus selalu kita perbaiki ya. Dalam arti ini, tetapi seringkali perlu kita tajamkan. Mungkin lebih perlu penajaman daripada membongkar-bongkar. Oke, sekarang Mora, silahkan. Wah, ini kita kelamaan membiarkan Mora ya, dia jadi patung sekarang. Oke, Mora, silahkan di-unmute dulu. Lalu kalau videonya mengganggu, kamu boleh tidak usah pakai video. Hasil akhir dari penelitian R&D saya. Terus keterbatasan penelitiannya itu tentang keterbatasan saya melakukan penelitian akibat adanya corona. Lalu sarannya lebih menanggapi dari keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk nanti misalnya mahasiswa pendidikan bisa melanjutkan skripsi saya. Itu Romo. Oke, Mora, tugas bab kesimpulan dan saran adalah mirip dengan pendahuluan. Hanya kalau di pendahuluan itu berakhir dengan pertanyaan, kalau di bab kesimpulan perlu berakhir dengan jawaban. Ya. Maka dipastikan bahwa pertanyaan yang kamu ajukan pada bab pendahuluan terjawab. Ya. Satu terjawab, yang kedua terjawab secara baik. Maka baik ya kamu. Nah, ini saya harus menggunakan cara beautician ya, orang yang suka mempersolek Yohana dan Mora ya, adalah sesuatu yang agak lemah dalam tulisan kamu harus agak ditutupi dengan make up ya. Jadi malah jangan dibuka untuk orang ya. Itu kamu akan membuka dirimu diserang habis-habisan ya. Maka Mora misalnya keterbatasan skripsi ini adalah ini. Nah, langsung kamu tambahi tetapi saya melakukan ini untuk mengatasi soal itu ya. Jadi kamu boleh membuka kelemahan tapi kamu harus memberikan solusi atas kelemahan itu ya. Jangan hanya dibiarkan kelemahannya ini gitu ya. Lalu untuk saran adalah kamu bisa ini ya, apakah ada hal-hal yang karena keterbatasan waktu itu tidak bisa kamu kerjakan, tetapi ini sesuatu yang menurut kamu menarik untuk diangkat ya. Nah, kamu memberikan warisan kepada adik kelasmu ya. Misalnya tentang tema ini, saya kira ini bisa menjadi tema skripsi baru dengan R&D ya. Atau nanti saran itu juga bisa terkait dengan pihak-pihak yang dalam skripsi kamu menjadi alamat skripsi ya. Skripsi ini saya tulis untuk siapa ya? Punya signifikansi itu ya. Untuk kampus, untuk sekolah, untuk siapa lagi ya? Untuk diri kamu mungkin nggak perlu ya dikasih saran untuk diri kamu sendiri ya. Itu diandekan ya kamu. Tetapi misalnya misalnya kamu mendapatkan masukan dari para tokoh ya, yang menurut kamu mungkin sarannya ini sulit sekali untuk kamu address ya, kamu alamatkan dalam skripsi kamu ya, maka mungkin kamu bisa memberikan usul ke pendikat ya. Misalnya sebaiknya Mora itu menciptakan
3D sendiri ya. Tetapi misalnya di kelas katekese saya nggak pernah diajari itu ya, maka saya bisa address soal itu ya. Sehingga tidak semua kelemahan itu Mora harus menanggung sendiri ya. Karena ini bukan salah Mora ya, tetapi salah pendikat yang mengandung kamu selama 4 tahun ya. Tidak ngajari beberapa hal yang ternyata ketika mengerjakan pembelajaran dengan kartun ternyata itu dibutuhkan ya. Nah, maka misalnya itu ya, misalnya apakah bisa diinklusikan di dalam entah katekese digital atau mata kuliah lain basic tentang tidak hanya tentang teori membuat kartun, tetapi praktik membuat kartun ya. Nah itu. Oke, kita masih punya 3 menit. Apakah masih ada pertanyaan dari kalian? Ya. Oke. Romo, Ora, ya. Tadi kan Romo bilang kalau bab 5 itu mirip dengan pendahuluan, tetapi berakhir dengan jawaban. Nah, kalau di pendahuluan saya kan ada 2 pertanyaan. Nah, tapi yang satunya tidak bisa terjawab karena adanya keterbatasan penelitian. Itu gimana, Romo? Oke, jadi kamu memberikan klarifikasi ya, mengapa itu misalnya terjawab sebagian, mungkin lebih baik ya, bahwa itu terjawab sebagian daripada tidak terjawab sama sekali ya. Jadi apa yang sudah kamu usahakan sehingga pertanyaan yang biasanya lalu orang excuse ya, saya nggak bisa jawab ini karena pandemi ya, kamu justru menunjukkan usaha kamu menjawab itu dengan apa ya. Itu akan lebih daripada melemahkan kamu, malah menguatkan Mora ya. Oke, ada pertanyaan lain? Atau Mora masih mau tanya tentang itu? Jadi selalu ya Mora yang kemungkinan itu menjadi celah buat orang untuk menyerang kamu perlu ya. Wah ini kayaknya kalau saya tulis begini, jadi kamu harus siap dengan backup yang menguatkan kamu ya. Jadi meskipun begini, ini yang saya lakukan ya. Sehingga kelemahan itu langsung tertutup ya. Sehingga kamu tidak semacam membuat jebakan Batman ya untuk diri kamu sendiri ya. Oke, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian pada sore hari ini. Selamat menulis minggu depan ya. Mudah-mudahan dengan tidak ada Zoom kalian tidak terinterupsi lagi untuk nulis ya. Dan selalu ya, kalau kalian menemukan banyak kejutan, surprises dalam itu adalah tanda baik ya dalam skripsi. Kalau semuanya lurus saja seperti yang kalian rencanakan itu belum tanda baik ya. Penulisan skripsi itu perlu terkejut, ada sesuatu yang baru ya, yang belum kita pikirkan selanjutnya, itu tanda baik bahwa skripsi kalian itu berjalan on the track ya. Kalau semuanya lurus saja, nah itu harus dibawa ke rumah sakit ya, mungkin ada yang tidak